Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Santai bersama PSA kita. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol bersama kreator sekaligus beliau adalah seorang konsultan PSA kita, yaitu Bapak Teguh Imam Santosa. Kita nanti akan mengulik bagaimana PSA kita. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya tentang program PSA kita dan apa manfaatnya PSA kita. Di sini kita akan mengulas lebih dalam di acara Bincang Santai dan menjawab pertanyaan bersama saya, Sinda Kumala Ningtyas. Saat ini saya sudah bersama Bapak Teguh, seorang kreator dan konsultan PSA kita. Assalamualaikum Bapak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Mbak Cynthia, baik, sehat. Mbak Cynthia gimana? Alhamdulillah baik juga Bapak. Terima kasih. Ya Pak, di sini kami nanti akan mengulik-ngulik bagaimana PSA kita Pak ya. Baik Pak Teguh, sebelum berbincang tentang program PSA kita lebih mendalam, saya ingin mengajak pemirsa dimanapun Anda berada untuk terlebih dahulu menyaksikan tayangan berikut ini. PSA kita adalah sebuah program yang diasuh oleh 4 orang yang tergabung di dalam sebuah lembaga konsultan pengembangan SDM yang bernama Hasan Al-Majesti atau yang biasa disingkat Hamesti. Lembaga ini berdiri sejak bulan April tahun 2014 yang bertempat di Jalan Andromeda nomor 21 Kota Malang. Para pengasuh PSA kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama adalah Bapak Teguh Iman Santosa, kreator sekaligus konsultan PSA kita adalah praktisi psikologi yang telah berkecimpung di dunia pengembangan SDM selama lebih dari 15 tahun. Yang kedua, Ibu Desita Sylvia Damayanti adalah konsultan partner dan praktisi psikologi yang pada saat ini selain berperan sebagai pengasuh program juga berkecimpung di salah satu BUMN. Ibu M. Erning Hayati, konsultan sekaligus yang berperan sebagai manajer SDM, lembaga serta pengembangan bisnis dan jaringan. Beliau lama berkecimpung dalam dunia pengembangan jaringan dan bisnis selama lebih dari 20 tahun di beberapa tempat yang berbeda. Dan yang terakhir adalah Ibu Putri Irawati, berperan sebagai manajer administrasi dan keuangan lembaga. Beliau memiliki pengalaman dalam bidang ini di beberapa tempat berbeda selama kurun 30 tahun. Program PSA kita digagas oleh Bapak Teguh dan Ibu Erning pada awal tahun 2020 untuk merespon berbagai macam keterbatasan akibat situasi pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat mengakses program ini tanpa mengurangi substansinya dan tetap bisa mendapatkan manfaat darinya. Para pengasuh program ini memiliki visi bagaimana agar pengembangan karakter pribadi menjadi bagian terpenting dalam proses pengelolaan sumber daya manusia dalam segala bidang. Karena apapun latar belakang profesi dan pendidikan seseorang, budaya dan status sosialnya nomor 1 adalah manusianya. PSA kita hadir untuk membantu Anda menemukan apa fungsi dan manfaat dari setiap pribadi dengan cara yang sederhana, dengan harapan bahwa setiap orang akan dapat mengoptimalkan potensi pribadinya, mereduksi faktor-faktor penghambatnya, sehingga setiap orang tidak hanya menjadi diri sendiri, tapi juga dapat bermanfaat bagi sekitarnya. Pak Teguh, ini kan PSA kita, saya kan juga orang kan itu masih asing saya dengar. Nah, barangkali bisa Anda ceritakan lebih jelas bagaimana tentang PSA kita itu. Ya, oke. Jadi begini Mbak Cynthia, saya akan menceritakan dulu tentang filosofi dasarnya ya. Ya. Jadi gini, setiap benda atau apapun yang ada di dunia ini kan pasti ada fungsi atau manfaatnya ya. Iya Pak. Sama dengan manusia itu kan pasti ada fungsi dan manfaatnya. Baik. Nah, yang jadi persoalan itu sekarang begini, kadang-kadang itu kita, di antara kita itu tidak tahu sebenarnya kita ini dilahirkan, ya, itu dijadikan apa gitu. Ya. Untuk fungsi kita atau manfaat kita ke orang lain itu sebagai apa. Saya kasih contoh misalnya itu begini, nah, ini kan handphone ya. Iya Pak. Handphone itu kan punya fungsi utama
ada dua kalau menurut saya. Nah, yang pertama itu fungsi handphone itu untuk alat komunikasi, ya. Jadi fungsi utamanya sebagai alat komunikasi. Kemudian yang kedua, selain alat komunikasi, handphone juga biasanya digunakan untuk media informasi. Iya, Pak. Nah, kan gitu ya. Iya. Jadi kalau selain alat komunikasi, media informasi itu kan fungsi utamanya. Iya. Nah, bisa nggak handphone digunakan untuk fungsi lain? Oh, bisa. Sekarang kalau Android yang terbaru itu kita bisa install berbagai macam Iya, aplikasi kayak macam-macam, Bapak. Center, Iya. kalkulator gitu Iya, ya. Pak. Itu kan fungsi-fungsi yang sifatnya sekunder atau tambahan. Iya. Kemudian kita sebut aja misalnya fungsi utamanya alat komunikasi, Alat komunikasi. dan informasi. Iya. Fungsi sekundernya handphone bisa digunakan sebagai media yang lain, misalkan untuk stopwatch, Iya. center, itu fungsi sekunder. Nah, yang terakhir, handphone ini bisa jadi fungsi darurat, Pak. Bagaimana fungsi daruratnya, Pak? Nah, fungsi daruratnya kira gini. Kalau pintu rumah kita buka tutup jedar-jedar, Iya. ganjel. Gitu ya. Bisa jadi, Pak. Iya. Kan itu kan fungsi darurat Iya, ya. Pak. Tapi kan itu kan bukan fungsi utamanya. Iya. Nah, yang paling penting adalah kita tahu fungsi utamanya dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tahu fungsi utamanya, kita bisa menggunakan itu sesuai dengan memang dia dibuat untuk apa gitu loh. Nah, di PSA kita itu juga sama seperti itu. Saya ingin mendorong orang-orang di sekitar yang ikut terlibat PSK kita itu supaya mereka menemukan, menelusuri ya, apa sih sebenarnya fungsi atau manfaat utamanya. Bukan berarti kemudian nanti kalau ketika dia ketemu dengan fungsi-fungsi yang lain, misalnya fungsi sekundernya Iya. ataupun fungsi daruratnya itu tidak boleh dipakai, boleh-boleh aja gitu. Tapi yang penting adalah PR kita sebagai orang itu kan menemukan apa sebenarnya fungsi utama kita. Iya. Sehingga nanti ke depannya kita betul-betul bermanfaat buat orang lain gitu. Iya, Pak. Itu secara filosofi. Iya. Nah, kemudian yang secara program ya, PSA kita itu sebenarnya sebuah cara yang sederhana yang kita buat untuk membantu orang menemukan kecenderungan dia apa. Kan gitu ya, Pak? Iya. Maksudnya kecenderungan itu begini. Ketika orang melakukan sesuatu baik dalam hal yang sederhana sehari-hari ataupun mungkin hal-hal yang sifatnya lebih serius, itu kan sumbernya atau di awal itu kan dari pikiran. Dari pikiran, kemudian dia melakukan sesuatu, dari dia melakukan sesuatu kemudian menjadi kebiasaan, Iya. dari kebiasaan itu nanti jadinya karakter. Karakter pribadi. Saya kasih contoh misalnya gini, ini kopi. Iya, Pak. Kopi itu kan untuk mengelola kopi itu ada beberapa perbedaan. Ada cara membuat kopi itu dengan dituangkan kopinya dulu di gelas, kemudian diberikan air panasnya. Iya. Kan gitu ya. Iya. Ada yang langsung dia dimasak dengan kopinya. Kopinya. Kan gitu ya. Iya. Itu kan soal setting cara kita berpikir. Oh, gini kopi ini akan saya buat saya masak langsung dengan airnya. Iya. Kan gitu. Nah, kemudian itu kan dari pikirannya. Kemudian kita buat kopinya dengan setelan seperti itu. Nah, itu semuanya bermula dari cara kita berpikir. Gitu loh. Nah, dari cara kita berpikir itu kemudian akan jadi kebiasaan kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan kita ini nanti akan jadi karakter dalam jangka yang panjang. Iya, Pak. Di sini saya bertanya dari beberapa postingan teman-teman saya, Pak. Nah, saya kan juga belum tahu apa PSA itu. Nah, itu kok ada yang pengen kuliah atau bekerja, terus habis itu bingung kuliah, pengen kerja seperti itu, Pak. Nah, itu saya kan juga bingung. Itu gimana sih, Pak? Jadi gini Mbak Cynthia, untuk memahaminya itu begini, kita kan di program PSA ini, setiap orang yang akan bergabung itu biasanya punya 3 posisi. Iya. Posisi pertama, situasi apapun ya, posisi pertama itu adalah orang yang blank. Blank itu artinya dia tidak punya gambaran sama sekali tentang sesuatu. Misalnya gini, kalau dia anak lulus SMA mau kuliah, dia blank, dia nggak ngerti dia mau kuliah di mana gitu ya, itu namanya blank. Dia tidak punya gambaran sama sekali, tidak punya rencana dia mau kemana, apa yang mau dia kerjakan. Itu posisi pertama yang kita pahami. Dan posisi yang kedua, mungkin seseorang itu sudah punya
rencana dan pilihan, ya, tapi dia belum mengeksekusi. Oh gitu. Nah, jadi dia udah punya beberapa pilihan, dia mau kuliah di mana, dia mau apa saja yang mau dikerjakan, dia sudah punya rencana dan pilihan. Cuman dia mungkin bisa jadi dia masih ragu-ragu atau dia butuh wawasan tambahan, referensi pembanding. Kira-kira kalau dia melihat pilihan-pilihan lain, bisa nggak dicoba? Itu posisi yang kedua. Terus kemudian posisi yang ketiga itu orang sudah punya pilihan, kemudian sudah menjalani pilihan itu dan punya pengalaman. Iya. Nah, itu nanti persoalannya beda lagi. Mereka mungkin butuh memeriksa kembali apakah pengalaman yang sudah mereka tempuh atau mereka alami itu sebenarnya bisa dibuat lebih efisien lagi, ya, atau mungkin bisa dibuat kombinasi-kombinasi baru sehingga mereka mendapatkan pengalaman yang lebih kaya dari sebelumnya, gitu. Iya, Jadi Pak. poin utamanya itu di 3 posisi. Nanti setiap orang pasti akan mengalami 3 posisi itu ya. Jadi apakah dia nggak ada gambaran sama sekali, kemudian dia sudah punya rencana tapi belum dieksekusi, Iya. atau yang terakhir nanti dia sudah punya rencana dan sudah menjalaninya, sudah punya pengalaman, tinggal dia memeriksa kembali. Iya, Gitu. Pak. Posisinya begitu sih menurut saya. Iya, Pak. Kemudian nih dari programnya Bapak, nih targetnya siapa saja, Pak? Kalau soal target itu kita pisahkan menjadi 2 kelompok. Iya. Yang pertama perorangan. Perorangan itu siapa saja? Perorangan itu siapa saja orang umum, minimal dia usia sekolah SLTP Iya. sampai dewasa. Ya. Jadi anak sekolah mulai SMP, SMA atau SMK, kemudian kuliah, oke. Kemudian sampai orang yang sudah bekerja tidak ada masalah. Jadi di kelompok pertama ini perorangan itu siapapun individu bisa ikut di program ini. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua organisasi. Nah, organisasi ini termasuk misalkan BUMN misalnya ya, perusahaan Iya, Pak. swasta atau institusi pemerintahan dan institusi non pemerintahan lainnya. Jadi orang per orang bisa ikut atau organisasi. Itu nanti yang kita lihat datanya mungkin berangkat dari data yang hampir sama, tapi nanti perspektifnya bisa beda-beda sih. Gitu, Pak. Saya juga ada beberapa pertanyaan dari orang lain, Pak ya. Nih, kadang kan orang bertanya, apa sih hasil yang didapatkan bila mengikuti PSA kita, Pak, hasilnya? Iya. Kalau untuk hasil sebenarnya yang pertama hasil secara material dan non material. Iya. Ya. Kalau secara material setiap orang yang ikut program PSA kita nanti akan menerima 1 lembar laporan. Isinya itu hasil asesmen dia, hasil asesmen kecenderungan dia apa. Jadi ada laporan tertulisnya. Iya, Pak. Jadi setiap orang nanti akan mendapatkan hasil dari hasil asesmen. Kira-kira kecenderungan saya apa saja. Saya kasih contoh misalkan gini. Kalau misalkan saya ingin kuliah, Iya. saya jurusan IPA misalnya, saya anak sekolah ya, saya jurusan IPA, saya ingin kuliah mengambil jurusan IPA. Nah, pertanyaannya adalah, kemudian kalau misalnya seandainya dia mengambil jurusan sosial, bagaimana dengan jurusan IPA-nya? Tidak ada masalah, ya, cuma membazir aja. Gitu. Jadi, Mubazir. ya kan, Itu seperti saya sendiri, Bapak. oh gitu ya? Iya. Jadi Iya. maksud saya membazir itu begini, dia kan sudah mengambil mata pelajaran jurusan IPA nih. Iya, saya. Kemudian dia kuliah di sosial. Gitu Iya. ya. Nah, dari hasil asesmennya kecenderungan dia ke sosial gitu ya. Iya. Tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada yang salah sebenarnya ya. Ini hanya soal mubazir aja, eman-eman gitu ya. Kalau Iya. kita bilang itu eman-eman aja. Kita tuh ingin memberikan mendorong orang-orang itu untuk ketika dia mengambil pilihan atas jurusan apapun, ketika dia nanti kuliah itu sesuai dengan minat dia, juga kemampuannya. Yang sering-sering terjadi itu kan gini, dia ingin ke sana, tapi kapasitas kemampuannya tidak mendukung, Iya. kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi PSA kita itu untuk memberikan gambaran kira-kira kalau Anda sekarang posisinya di mana, kalau kayak map itu ya. Iya.
Kalau Mbak Cynthia buka Google Map, Iya, Pak. Google Map itu kan fungsinya untuk memberitahu posisi Anda di mana. Iya. Kan gitu ya. Iya, Pak. Kemudian Anda mau kemana. Kan gitu ya. Nah, pertanyaan adalah berapa jarak yang harus kita tempuh? Kita harus lewat jalur yang mana? Kan gitu ya. Iya, Terus Pak. kemudian media untuk kita ke sana itu seperti apa? Apakah media ke sana kita menggunakan sepeda motor, kendaraan roda 4 atau yang lain? Kan gitu ya. Itu nanti akan mempengaruhi waktu tempuh, kemudian apa yang akan kita alami di jalan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, persoalannya apakah orang itu mau meneruskan dengan alternatif-alternatif yang kita berikan atau tidak? Nah, itu kembali ke diri masing-masing. Diri masing-masing, Pak, ya. Kemudian jika saya mengikuti PSA kita nih, Pak. Nah, apa keuntungan dan manfaatnya saya mengikuti PSA? Jadi salah satu manfaat yang bisa kita ambil adalah kita jadi lebih spesifik melihat situasi pribadi kita. Jadi mungkin selama ini yang paling penting itu kan gini, ketika kita punya rencana atas sesuatu, kita harus tahu bahwa modal kita apa nih, kan gitu ya. Iya, Pak. Kalau misal kita mau ke Surabaya atau mau ke Jakarta dengan modal uang 100.000, kita ingin ke sana, ingin berada di sana selama 3 hari, kira-kira apa nih resikonya, kan gitu ya. Nah, persoalannya adalah kalau kita pergi ke satu tempat, kadang-kadang itu kita nggak ngerti kita ini punya apa gitu. Sehingga ketika kita tidak tahu apa-apa, asal kita eksekusi aja, tujuannya yang awalnya kita ke Surabaya jadi belok Kemana-mana, Pak, jadi, ya. atau mungkin kita sampai Surabaya dengan jarak yang mungkin bisa kita tempuh dalam jarak yang lebih pendek, karena kita nggak tahu modal kita apa, nggak tahu posisi kita apa, itu muter-muter gitu. Iya. Ya kan, katakanlah dari Malang ke Surabaya waktu tempuhnya normalnya 2 jam gitu ya, karena kita nggak tahu posisi kita di mana dan kita nggak tahu apa yang modal kita bisa muter-muter dulu, akhirnya 5 jam baru nyampe. Nah, itu kan tidak efisien ya. Iya, Pak. Nah, di PSA kita itu kita ingin memberitahu bahwa manfaatnya kita ingin agar orang lebih tahu posisi atau situasi pribadinya masing-masing, Biar sesuai dengan sasarannya, betul, Pak, ya. betul, sehingga nanti pengambilan keputusannya lebih efisien. Iya, Pak. Nah, kalau lebih efisien kan tidak kita tidak perlu membuang-buang energi dan sumber daya yang sedemikian rupa, sehingga sumber daya dan energi yang kita miliki bisa kita alihkan untuk mengelola hal yang lebih penting. Wah, gitu, Pak, ya. Kenapa Bapak tidak dari dulu membuat program ini, Pak? Biar saya tidak mubazir IPA saya, Pak. Enggak, sebenarnya gini maksudnya. Ini programnya udah lama sih sebenarnya. Iya. Ini program lama. Cuma kita format dalam bentuk yang baru ya. Kan karena situasi pandemi sekarang, Iya. kita format dalam bentuk online sekarang ya. Dulu sebenarnya kita sendiri sudah mengerjakan program ini, tapi memang kita masih dalam batas-batas, kita masih terbatas ke geografi ya. Kebetulan kan karena kantor kita di Malang, jadi user kita itu kebanyakan masih regional Jawa Timur aja sebenarnya. Oh, begitu, Pak. Nah, karena situasi COVID ini kemudian kita punya gagasan bahwa kenapa ini tidak kita up Iya, ke dengan daya jangkauan yang lebih luas. lebih luas dikembangkan lagi, Adanya Pak. dikembangkan. Persoalannya sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Salah satu yang membedakan lagi itu nanti begini. Mungkin sekarang yang tren itu kan webinar ya. Iya, Pak. Atau orang-orang seminar-seminar lewat Seminar. virtual ya. Iya, Pak. Kalau menurut saya sih itu masih sangat bersifat umum ya. Orang mungkin membahas satu topik atau 2 topik itu yang bersifat umum, tidak langsung menyentuh ke personalnya masing-masing. Sasarannya. Jadi kalau yang disasar oleh PSA kita itu, kita ingin membantu orang itu langsung bicara personal. Kayak misalkan kayak Mbak Sinta, Iya. Mbak Sinta ingin, saya punya rencana begini Pak, saya ingin tahu sebenarnya posisi saya seperti apa. Nah, kita itu ingin langsung berbicara to the point, ke situasi pribadi Mbak Cynthia. Jadi kita tidak akan membahas topik umum secara umum, kita akan membahas langsung. Itu nanti kita masukkan ke dalam salah satu bentuk ragam pelayanan kita dalam konsultasi. Jadi konsultasi itu nanti setiap orang yang bergabung dalam program bisa bertanya apapun, terutama
pertama topik yang diambil. Misalnya kalau dia mengambil topik tentang bagaimana mengelola sebuah bisnis gitu ya. Nanti kita bisa memberikan gambaran situasi dia seperti ini, resikonya apa, kemudian alternatif yang mungkin dia ambil itu apa gitu ya. Nanti kita bisa berbicara lebih detail dan spesifik gitu. Iya Bapak. Gitu. Ya. Dari yang Bapak jelaskan tadi, yang saya tangkap itu berarti seseorang itu kan tidak tahu apa-apa nih Pak, tidak tahu jati dirinya. Nah, dari ikut PSA kita itu, nanti orang tuh tahu saya setelah ini mau apa, mau kemana gitu Pak ya, Dia kan poin-poinnya. dikasih gambaran gitu ya. Iya. Nanti dia dikasih gambaran sesuai dengan topik yang diambil. Kalau misalkan topik yang diambil tentang bagaimana mencari pekerjaan, Iya. ya, dia akan diberikan gambaran kecenderungan dia apa, bidang-bidang kerja yang menjadi minat dia apa, kemudian seberapa kompetitif orangnya. Iya. Nah, kalau dia diberikan gambaran tentang situasi pribadinya, harapannya dia akan lebih jelas melihat diri sendiri gitu loh, Pak Cynthia. Jadi kalau dia jelas melihat diri sendiri itu kan enak. Kalau dia mau bikin rencana, oh saya mau begini. Gitu. Nah, dia akan lebih mudah. Yang mempersulit, salah satu hal yang mempersulit situasi kita itu karena kita nggak ngerti nih, kita nih punya apa. Baik Bapak, ini kan ada beberapa pertanyaan nih dari teman kita melalui video. Nih, dari teman kita Amel, silahkan dilihat. Halo, saya Amel. Saya adalah karyawan di kantor notaris. Kapan hari itu saya melihat iklan PSA di YouTube. Saya sebenarnya sempat tertarik dengan iklan tersebut. Tapi dengan posisi saya sebagai seorang pekerja, apa saya bisa ya mengikuti program tersebut? Lalu apabila saya mengikutinya, kira-kira apa manfaat yang bisa saya ambil dari program tersebut? Terima kasih. Baik Bapak, tadi kan sudah menyaksikan pertanyaan dari Mbak Amel ya Pak ya. Silahkan untuk diberi Oke, tanggapan. jadi begini Mbak Amel, tentang pertanyaan Mbak Amel itu, berarti Mbak Amel ini masuk ke dalam kategori yang ketiga. Kategori orang yang sudah menjalani pilihan dan rencana dan sudah punya pengalaman darinya. Tentu saja bisa. Jadi nanti ketika Anda bergabung dalam program PSA kita akan memberikan data situasi tentang kecenderungan Anda. Nah, yang salah satu hasil yang bisa dilihat oleh Mbak Amel ya, Mbak Iya, Cynthia, Pak. itu adalah nanti tempat dia bekerja sekarang, kemudian kecenderungan yang dia punya dari hasil asesmennya, itu nanti dia bisa memeriksa apakah selama ini pekerjaan yang dia, bukan pekerjaan, maksudnya cara dia bekerja itu sudah betul-betul efisien, kemudian adaptif dengan tempat kerjanya, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan kombinasi atau perubahan-perubahan gitu ya. Jadi untuk memberikan sebagai salah satu sarana evaluasi dan memberikan referensi apakah ada cara yang lebih efisien yang bisa dia lakukan. Itu yang penting untuk Si Mbak Amel ya Pak ya. Oke, saya rasa itu sih. Nih Bapak, ini ada pertanyaan yang terakhir dari teman kita melalui video, yaitu dari saudara Afif. Simak videonya. Hai, saya Afif. Setelah beberapa kali saya mendengar tentang PSA kita, saya jadi penasaran. Apa sih PSA kita itu? Ya Bapak, itu tadi kan si Afif tadi juga bertanya, apa PSA? Sebenarnya saya dari tadi tuh juga kurang paham sih Pak, apa PSA kita itu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih pokoknya Pak, lebih dasarnya apa? Oke, jadi kira-kira begini, Mas Nitya, program PSA kita itu tujuan utamanya untuk membantu menemukan fungsi atau manfaat utama dari setiap orang. Tadi kan saya sebutkan ada 3 ya, fungsi atau manfaat utama, 1, yang kedua sekunder, yang ketiga darurat kan gitu ya. Nah, kita itu ingin sekali mendorong setiap orang yang terlibat dalam program PSA kita untuk menemukan yang pertama ini. Gitu loh. Bukan berarti yang kedua ini tidak perlu digunakan, enggak, tapi ketika kita sudah menemukan fungsi utamanya gitu ya, itu dia akan betul-betul bisa optimal gitu. Dia kalau misalkan fungsi utama seperti yang saya contohkan di pembicaraan kita awal tadi, handphone fungsi utamanya itu kan untuk sarana komunikasi dan informasi. Itu aja, itu yang perlu ditemukan terlebih dahulu. Soal bahwa kemudian ketika Anda sudah menemukan fungsi utama,
kemudian Anda ingin memasukkan fungsi-fungsi sekunder, tidak ada masalah gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Anda menggunakan handphone ini misalkan untuk center. Anda butuh center tapi Anda beli handphone. Kan itu ya. Ini kan tidak efisien gitu. Iya. Jadi kalau Anda ingin center ya center saja beli. Tapi kalau Anda beli handphone memang untuk sarana komunikasi dan informasi, kemudian Anda butuh penerangan untuk situasi yang darurat, oke, Anda masukkan aplikasi center gitu. Iya. Nah, itu kan artinya fungsi yang utama itu betul-betul bermanfaat. Jadi kalau misalkan dia memang fungsinya center, buat apa Anda beli handphone gitu? Kalau Iya. hanya untuk fungsinya itu loh ya. Nah, itu sebenarnya yang dibidik oleh PSA kita. Nah, dan kemudian kita juga ingin membantu ya masyarakat kita, program ini dikembangkan supaya masyarakat luas dimanapun berada itu bisa mengakses program yang kita buat, Mbak Cynthia ya. Iya. Kalau selama ini mungkin Anda punya masalah, punya problem, kemudian Anda harus datang ke konsultan misalnya, atau mungkin Anda perlu datang ke psikolog gitu ya. Itu Anda meluangkan waktu. Kemudian Anda harus, mungkin kalau jaraknya ya kalau dekat gitu ya. Kalau jaraknya jauh gitu, itu juga merupakan sumber daya sendiri. Nah, ini kita memberikan alternatif pilihan gitu ya. Tanpa harus Anda repot-repot. Datang. Nggak usah datang gitu lah ya. Iya, Ya, Pak. dari kamar ini tidur gitu aja ya. Iya. Tidur. Wah, ada ini kita ikut aja. Iya. Nah, kemudian Anda isi asesmennya, form asesmennya diisi. Kemudian Anda tunggu beberapa saat, nanti Anda akan terima hasilnya. Dari hasilnya nanti akan mendapatkan penjelasan gitu ya. Setelah mendapatkan penjelasan, nanti Anda juga dipersilakan untuk melakukan bertanya. Itu nanti lewat konsultasi. Iya. Jadi konsultasinya memang karena masa pandemi ini kita lewat virtual. Jadi kalau dimanapun Anda berada, itu tidak menghambat Anda untuk bertanya tentang kalau saya begini, rencana saya begini, Iya. kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Nah, itu yang kita ingin mempermudah itu, sehingga Anda tidak perlu repot-repot harus datang kemana. Nah, dengan ikut program ini Anda dipermudah aja. Gitu. Nah, gitu aja sih Pak Sinta sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Pak. Nih teman-teman, dari program PSA kita itu ada keunggulannya, yaitu kita nggak usah repot-repot pergi ke tempatnya. Jadi kita bisa mulai lewat HP, online tatap muka bisa. Itu, jadi kita ingin memberikan salah satu alternatif kemudahan ya. Sekarang kan era teknologi kan sudah berkembang sedemikian rupa ya. Kenapa untuk hal-hal yang sifatnya sederhana tidak kita akomodir aja gitu, sehingga mungkin selama ini Anda punya banyak pertanyaan tentang saya mau sekolah kemana, saya mau kerja apa, kemudian kalau saya sudah bekerja itu kira-kira cara saya bekerja itu efisien membantu peningkatan kualitas pekerjaan atau tidak. Itu Anda tidak perlu repot-repot datang kemana gitu. Dimanapun posisi Anda berada, Anda bisa mengakses ini gitu lah. Jadi nanti pun Anda juga akan bisa terima hasilnya. Anda bisa tanya apapun tentang hasil Anda dan bisa berkonsultasi dengan konsultan yang sudah kita sediakan di lembaga. Iya Pak, ini pertanyaan saya yang terakhir Pak ya. Oke. Ya, saya bertanya. Ini untuk wilayahnya. Nah nih, kawasan yang Anda Pak ya? Kawasannya itu di mana saja Pak? Atau di Jawa Timur saja atau target kawasannya? Ini pertanyaan bagus ini. Jadi untuk program PSA kita yang sekarang ini, kita ingin menarget pasar atau dunia. siapapun yang mengakses ini, itu siapapun di negara ini itu bisa mengakses, mau dari Papua, mau dari Sulawesi, Sumatera, dari Kalimantan, oke aja gitu. Karena ini kan sudah kita menggunakan teknologi. Dulu sebelum masa pandemik mungkin daya jelajah kita masih sangat terbatas Mbak Cynthia. Jadi selama ini mungkin saya lebih banyak dengan rekan-rekan di tim itu di wilayah Jawa Timur aja ya, belum banyak merambah ke luar daerah. Kalaupun ada keluar daerah itu hanya beberapa tempat aja, tapi itu tidak bisa menjangkau semua daerah. Nah, dengan adanya program PSA kita gitu ya, dengan sistem yang sudah kita buat online, kita itu ingin memberikan kesempatan yang lebih luas ke masyarakat untuk bisa mengakses program ini gitu. Jadi siapapun dimanapun bisa mengakses program ini. Iya Pak, ini teman-teman buat kalian yang pengen ikut program PSA kita, sudah pakai online saja ya, dimanapun dari segala penjuru dunia bisa.
Demikian bincang santai kita pada episode perdana kali ini. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi yang ingin teman-teman ajukan. Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui komentar di video ini, di bawah video ini, kemudian bisa melalui WhatsApp dan WhatsApp kami untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut ya teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab di episode berikutnya. Semoga perbincangan kita kali ini Pak ya, semoga bisa memberi gambaran yang lebih jelas kepada teman-teman semuanya. Iya Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Cynthia atas waktunya juga. Iya Pak, sama-sama. PSA kita solusi. Sampai jumpa.